Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ryan Bayan. Pokok bahasan kali ini yaitu cara menaikkan omset toko kelontong yang manjur. Tapi sebelum lanjut ke langkah berikutnya, jangan lupa like, subscribe untuk saudara-saudara yang belum subscribe channel ini. Oke guys, banyak orang yang membuka usaha rumahan khususnya toko kelontong, ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tidak heran cara meningkatkan omset toko kelontong jadi salah satu hal penting yang untuk dibahas kali ini. Toko kelontong sendiri merupakan tempat di mana masyarakat bisa mendapatkan segala kebutuhan belanja hariannya dengan secara mudah. Bisnis ini pun begitu erat dengan masyarakat karena menjadi roda penggerak ekonomi dalam kehidupan. Untuk bisa mencari tahu cara meningkatkan omset toko kelontong, ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui. Hal ini tak lepas dari besaran keuntungan atau omset sebuah toko kelontong dipengaruhi dari seberapa banyak transaksi penjualan yang terjadi. Lalu seperti apa tips dan cara meningkatkan omset toko kelontong yang manjur? Simak ulasannya berikut ini, yaitu atur harga. Harga jadi poin utama yang menentukan seberapa besar keuntungan atau omset dari sebuah usaha. Apalagi dalam menjalankan bisnis seperti toko kelontong, penetapan harga murah menjadi hal yang banyak dicari oleh pelanggan. Bila harga yang diberikan lebih murah dari toko lain, maka kemungkinan usaha saudara ramai akan meningkat 2 kali lipat. Namun, dalam menetapkan harga ini tidak boleh sembarangan, apalagi barang yang dijual adalah kebutuhan belanja harian yang banyak orang cari. Hal ini tak lepas dari permainan harga yang pasti juga dilakukan oleh pesaing usaha di sekitarmu. Untuk itu, selalu lakukan riset secara berkala setiap harga barang yang saudara jual dengan harga di toko lain. Pastikan harga yang ada di tokomu tidak terlalu mahal dan tetap bisa dijangkau pelanggan meskipun ada perbedaan seperti selisih Rp50. Ini sekaligus menjadi cara mengatasi warung sepi karena ketika harga barang jualanmu berbeda Rp50, tapi banyak pelanggan yang berdatangan, maka nilai omset malah akan semakin meningkat. Selanjutnya, tata barang jualan. Setelah menetapkan harga yang tepat, saudara perlu mengatur setiap barang jualan di toko saudara. Hal ini ternyata cukup membantu meningkatkan omset karena bisa memberikan pengaruh psikologis pada pelanggan yang datang. Penataan toko kelontong yang rapi ternyata bisa menarik perhatian para pelanggan membeli kebutuhan lainnya. Belum lagi suasana toko yang rapi bisa membuat pelanggan lebih nyaman dan lama berada di tokomu. Jadi ketika pelanggan lebih lama berada di toko Anda, bukan tidak mungkin dia akan berpikir untuk membeli barang kebutuhan lainnya. Salah satu cara menata warung sembako agar terlihat menarik adalah dengan membagi barang jualan sesuai dengan jenisnya. Seperti bagian sabun, pastikan selalu berada di dekat pasta gigi dan juga sampo. Atau dekatkan juga bagian mie instan dengan bumbu masakan seperti saus, tomat, saus cabai, dan juga kecap. Meskipun terlihat remeh, penataan yang rapi dan sesuai dengan pola jenis barang bisa meningkatkan omset penjualan sebesar 20%. Apalagi cara ini juga mempengaruhi psikologis pelanggan agar lebih royal dan loyal dalam saat berada di toko Anda. Selanjutnya, pajang barang kebutuhan pokok inti. Selain menata barang jualan secara rapi, saudara juga harus memperhatikan barang yang dipajang di depan toko kelontong. Jangan pajang barang yang bukan menjadi kebutuhan belanja bulanan dari pelanggan dan masyarakat. Pajanglah barang yang merupakan kebutuhan pokok seperti minyak makan, beras, ataupun sampo di bagian depan.
Saudara memajang beberapa cemilan atau makanan ringan yang biasanya menarik perhatian anak kecil. Hal ini juga ternyata cukup ampuh meningkatkan omset penjualan toko kelontong karena banyak anak kecil yang pasti akan tertarik untuk membeli snack tersebut. Pajangan ini biasanya bisa menggunakan rak khusus atau juga bisa dilakukan secara digantung di dekat kasir. Lalu bagaimana cara membuat gantungan di warung? Saudara bisa memanfaatkan kawat besi yang dipasang secara menyeberang sehingga bisa digunakan untuk menggantung berbagai macam snack barang jualan. Stok barang lebih banyak favorit pelanggan inti. Riset yang dilakukan oleh seorang pengusaha toko kelontong ternyata tidak hanya seputar harga, tapi saudara juga harus bisa mengamati barang yang jadi favorit pelanggan. Riset semacam ini biasanya bisa dilakukan selama 1 bulan, sehingga saudara bisa menyiapkan stok barang yang diminati oleh masyarakat setempat lebih banyak dari sebelumnya. Cara ini jadi salah satu yang paling efektif untuk meningkatkan omset dari usaha toko kelontong yang Anda kelola. Kenapa? Karena dengan mengurangi jumlah barang yang kurang laku dan menambah stok barang yang jadi favorit, maka jumlah penjualanmu akan semakin meningkat pesat. Barang favorit ini biasanya meliputi kebutuhan pokok yang banyak dibeli secara berkala oleh masyarakat sekitar, seperti telur, beras, bawang merah, bawang putih, sampo, sabun, sampai deterjen. Selain itu, riset ini juga bisa dengan cara menambah beberapa variasi barang jualan pada satu produk. Misalnya menjual kopi saset, maka berikan beberapa varian dari berbagai merek yang tentunya disukai oleh pelanggan. Cara ini bisa memberikan opsi kepada pelanggan ketika barang yang dicari tidak ada ataupun sudah habis. Cara bisa lebih efektif lagi ketika saudara mendapatkan 5 besar barang yang paling laku dibeli oleh pelanggan, karena dengan begitu saudara tinggal berfokus menambah jumlah stok barang topis tersebut selama 1 bulan penjualan. Siapkan strategi promosi sentra pada rak. Siapakah yang tidak suka dengan barang berharga terjangkau dan banyak promo? Hampir semua orang pasti menginginkannya walaupun hanya berbeda Rp50. Jadi tidak heran strategi promosi menjadi senjata selanjutnya untuk mendapatkan omset yang sangat besar. Namun, dalam melakukan strategi promosi, saudara juga harus bisa menentukan waktu yang tepat. Hal ini karena ada momen-momen di mana masyarakat akan lebih banyak berbelanja kebutuhan bulanan dibanding hari-hari biasanya. Misalnya saat Lebaran, biasanya toko-toko akan menjual barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih mahal. Maka ada peluang untuk meningkatkan penjualan dengan tetap menahan harga jualan senormal mungkin. Atau bila tetap ingin menaikkan harga, pastikan tidak terlalu mahal. Selain strategi promosi dari harga, saudara juga bisa menggunakan strategi promosi bonus kepada pelanggan. Hal ini biasanya bisa membuat pelanggan yang awalnya hanya membeli satu jenis barang bisa menambah agar bisa mendapatkan bonus tersebut. Misalnya beli minyak goreng 3 bungkus gratis 1 bungkus, beli snack keripik 1 gratis 1, atau banding beli mie instan dengan saus. Cara ini ternyata cukup efektif karena mempengaruhi psikologis pelanggan yang menilai membeli barang tersebut secara sekaligus terlihat lebih murah. Cara ini menjadi strategi pemasaran toko kelontong paling ampuh. Dalam melaksanakan strategi promosi ini, coba lakukan dalam beberapa kuartal penjualan, atau untuk barang-barang yang bisa habis dalam sehari, bisa memberikan promosi secara 2 minggu sekali.
Secara tidak langsung, cara promosi seperti ini juga menjadi iklan warung sembako secara gratis kepada masyarakat. Karena tokomu akan banyak dibicarakan. Yang selanjutnya, pilih agen terbaik untuk orderan barang inti. Dalam usaha toko kelontong, orderan atau melakukan stok barang merupakan hal yang sangat utama. Hal ini karena dari orderan saudara bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Dengan begitu, saudara bisa mengatur harga yang akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya, pemilihan agen orderan seperti ini perlu diperhatikan karena tidak sedikit agen yang mementingkan keuntungannya sendiri tanpa memikirkan pihak selanjutnya. Namun ada satu agen toko kelontong yang sering memberikan harga orderan belanja bulanan terbaik, yaitu Super Agen. Super Agen merupakan tempat di mana masyarakat bisa mendapatkan segala jenis kebutuhan belanja bulanannya secara murah dan mudah. Apalagi agen satu ini sudah sangat modern dengan adanya aplikasi Super yang bisa di-download langsung di ponsel. Dengan kemudahan seperti itu, maka saudara yang ingin melakukan orderan barang tidak perlu repot dan bisa dilakukan dengan cepat. Hal ini jelas bisa membuat omset penjualan toko kelontong saudara meningkat karena biaya transportasi dan pemindahan barang jadi lebih murah dan mudah. Bila saudara berminat toko orderan atau berbelanja bulanan di Super Agen, maka langsung di-download aplikasinya sekarang. Berikan pelayanan terbaik. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan mungkin sering diremehkan oleh beberapa pengusaha. Mereka beranggapan ketika pelanggan datang dan sudah membeli maka ya sudah. Padahal bila pelanggan diberikan pelayanan yang baik, bukan tidak mungkin mereka bisa membeli barang lain yang ditawarkan. Selain itu, ada satu keuntungan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, di mana pelanggan akan merasa senang dan akhirnya setia berbelanja di toko kelontong milik kita. Jika hal ini didapatkan, maka saudara tidak perlu khawatir dengan stok aset bulanan karena pasti akan selalu saja pelanggan yang datang berbelanja. Beberapa cara memberikan pelayanan baik adalah dengan menyamakan semua pelanggan pada status yang sama. Tidak ada namanya pelanggan lama ataupun baru, pelanggan kaya ataupun miskin, semuanya harus diberikan porsi pelayanan yang maksimal. Bila kepercayaan pelanggan sudah didapat, maka para pelanggan tersebut bisa menjadi agen pemasaran untuk toko kelontong kita agar lebih dikenal. Jadi bayangkan kalau satu pelanggan bisa menceritakan kenyamanan berbelanja di toko Anda kepada 5 orang, maka bisa ada 5 pelanggan baru yang datang ke toko Anda. Hal ini juga bisa menjadi cara memasarkan produk ke warung lain yang masih kecil, di mana toko kelontongmu bisa menjadi agen kedua di wilayah tersebut. Perhatikan pencatatan keuangan. Cara meningkatkan omset toko kelontong selanjutnya adalah cermat dalam mencatat setiap penjualan dan pembelian di toko. Walaupun usaha kelontong termasuk usaha kecil menengah, jangan pernah melewatkan tentang catatan keuangan. Hal ini karena setiap catatan keuangan bisa membantu saudara dalam mengembangkan usaha. Catatan keuangan juga berfungsi sebagai dasar riset barang yang mana yang laku dan kurang bagus untuk dijual, sehingga omset pendapatan atau keuntungan bisa meningkatkan di waktu selanjutnya. Pencatatan sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan membuat pembukuan akuntansi simpel
menggunakan buku besar. Buku seperti ini sudah banyak dijual di toko buku dan bisa digunakan. Catatan ini juga bisa membantu menentukan waktu kapan harus melakukan stok barang. Ini penting supaya ketika ada pelanggan yang datang, barang yang hendak dijual tetap tersedia. Jangan sampai saudara melewatkan satu pelanggan pun karena stok kosong, karena ini bisa mempengaruhi pelanggan. Tampilan toko semenarik mungkin. Tampilkan toko semenarik mungkin. Memiliki toko yang menarik tentu menjadi cara lain untuk meningkatkan pendapatan toko kelontong. Walaupun hal ini tidak menjadi cara meningkatkan omset toko kelontong secara instan, tapi dengan menciptakan suasana toko yang unik setidaknya akan membuat masyarakat tertarik untuk datang. Tampilan toko ini sendiri bisa dengan menerapkan warna yang mudah diingat dan menjadi ciri khas. Penggunaan warna cat ini sendiri sudah banyak digunakan oleh beberapa minimarket dan memang terbukti berhasil. Melihat hal ini tentu bisa mencontoh cara tersebut dengan membuat suasana toko milik Anda mempunyai ciri khas. Selain memberikan warna yang unik, saudara juga membuat suasana toko memiliki layout atau desain yang menarik. Ini akan berpengaruh pada cara menata warung sembako agar terlihat menarik, sehingga calon pembeli bisa dengan mudah menemukan barang yang dicari. Tip yang selanjutnya yaitu pantang menyerah. Cara meningkatkan omset toko kelontong yang terakhir adalah pantang menyerah dan disiplin. Kenapa dua sifat ini menjadi cara meningkatkan omset? Karena jiwa seorang wirausaha haruslah kuat. Hal ini tak lepas dari banyaknya kendala yang mungkin akan dijumpai selama membangun usaha toko kelontongmu. Jika bertemu satu masalah saja sudah membuat frustrasi, maka cita-cita mendapatkan omset yang tinggi dari hasil penjualan toko kelontong juga hanya mimpi belaka. Jadi, betulkah mental dan jiwa saudara menjadi sosok yang pantang menyerah dan disiplin? Apapun gejolak pasar yang terjadi, cobalah selalu mencari solusi terbaik sehingga pelanggan tetap setia datang ke tokomu. Demikian cara meningkatkan omset toko kelontong terbaik yang bisa saudara coba untuk tingkatkan keampuhan cara di atas. Semua tergantung bagaimana saudara menerapkannya. Namun, semoga ulasan di atas bisa memberikan inspirasi dan memancing semangat usaha saudara untuk memulai usaha toko kelontong ke depannya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.